Itu hanya pemerintah yang bisa menjawabnya. Nah, kita sekarang ke Prof. Henry dulu. Prof. Henry sudah bisa mendengar saya? Iya sudah, Prof? bisa. Oke, nah ini lebih bagus nih suaranya. Prof, bagaimana tanggapan Anda nih? Seserius apa nih Pak Jokowi dengan pernyataannya? Masyarakat ayo dong lebih aktif mengkritik pemerintah. Ya itu kan tadi saya katakan bahwa Pak Jokowi itu tahu bahwa kritik itu akan menciptakan pemerintahan yang menjadi semakin hati-hati, semakin cerdas, semakin bijak begitu. Tadi misalnya kritik Pak Mardhani Alisera menyebabkan nanti mungkin akan jadi perhatian itu mengenai anggarannya ombudsman kan begitu kan. Jadi kritik itu memang suatu gizi yang bisa membuat badan sistem demokrasi ini semakin sehat. Makanya Pak Jokowi minta supaya ada tambahan kritik kan begitu. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa ini menyebabkan orang takut, sebenarnya ketika ini diadakan, acara ini diadakan, itu kan juga sudah menunjukkan bahwa tidak takut kan orang mengkritik. Ini Babe Haikal ini kan tukang kritik dari kemarin-kemarin juga aman-aman saja begitu. Kemudian yang tadi di media sosial yang ramai katakanlah nyinyir dengan Pak Jokowi pun juga justru malah menimbulkan diskusi-diskusi ini. Artinya itu juga menunjukkan bahwa kalau ada orang mengatakan takut, nyatanya malah yang trending kan yang pada negatif-negatif itu. Berarti ini kan masih ada ruang demokrasi yang cukup besar, termasuk dalam diskusi malam ini. Oke, masih ada ruang demokrasi yang terbuka kok, Bung Mardhani, Pak Babe Haikal. Demokrasinya ada, tetapi survei yang dilakukan beberapa lembaga independen jelas menyatakan masyarakat kian takut menyatakan pendapat. Tadi Babe Haikal saja panggung sandera pakai kata diduga. Nanti semua selalu, saya juga ketika menyatakan harus pakai exit poinnya gitu. Ya, kalau belum pasti ya jangan saya yakin itu dong. Sebentar. Ini sudah ada yang pasti nih. Saya juga kita merangkum beberapa tanggapan dari aktivis segala macam ya mengenai pernyataan Pak Jokowi. Kita dengarkan dulu bersama ya berikut ini. Bagus. Harusnya niat baik ini juga bisa ditindaklanjuti dengan misalnya inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE. Pemerintah mau mendengarkan kritik itu atau tidak? Gitu kan? Jadi jangan kemudian mengundang kritik tapi tidak mau mendengarkan kritik itu. Jadi wajar kemudian kalau ada survei dan lain-lain yang mengatakan masyarakat sekarang takut. Karena sehari-hari kita ditampilkan wajah orang yang kritis, orang yang demonstrasi, orang menyampaikan pendapat malah ditangkap-tangkepin. Problemnya satu adalah umumnya buzzer adalah anonim. Jadi nggak pernah tahu kita siapa. Mereka tidak pernah mau bersedia atau punya kapasitas barangkali untuk mempersoalkan materi kritiknya. Agar Pak Jokowi menertibkan buzzer-buzzer penumpang gelap. Nah, itu tanggapannya mulai dari mau dengerin nggak sih sebenarnya kritik dari masyarakat itu ya? Ada yang takut buzzer-buzzer tolong ditertibkan loh. Gini deh misalnya kita pakai pendekatan kampus sebentar ya. Dulu ya ada mata kuliah yang namanya decision analysis atau analisa keputusan. Saya coba ketika Pak Jokowi berkata begitu, sekali lagi ini acara untuk apresiasi Pak Jokowi ya, karena mungkin mudah-mudahan ada sebuah perubahan yang besar dalam tubuh pemerintahan yang periode kedua ini. Saya coba oret-oret ya, kritik tidak kritik. Ya, kritik tidak kritik. Boleh nggak saya tanya Babe Haikal? Boleh. Tadi kan Anda nanya saya pas saya ngomong ya. Saya mau nanya ini. Kasih dulu saya satu contoh. Orang masuk penjara karena mengkritik pemerintah. Sebentar, simpan dulu. Jawabannya simpan dulu. Nanti saya jawab. Ya, simpan dulu ya. Tadi kan berimbang nih. Ketika aku lagi ngomong ditanya nih. Tapi saya yang mengatur dong. Saya yang mengatur lalu lintasnya. Sebentar. Saya mau nanya itu aja. Saya ke moderator. Ya, silakan. Tadi kan saya langsung jawab. Disimpan dulu nanti dilanjutkan. Saya kan langsung jawab. Ada nggak kasih saya contoh orang karena mengkritik dengan benar lalu masuk penjara? Sebentar, Oke, pertanyaan ditampung tapi nanti dijawab. Lanjutkan dulu Babe Haikal. Ada analisa keputusan, ya, analisa keputusan, decision analysis dulu ya mata kuliah. Mungkin di pasca sarjana itu pada tahu lah. Kritik, tidak kritik. Kalau kritik ditangkap, tidak ditangkap. Nah ini berkejawab, sabar sebentar. Ya silakan. Ya, kritik, tidak kritik, ditangkap, tidak ditangkap. Terus kalau nggak ditangkap, apakah kritiknya dibaca atau nggak dibaca? Oh dibaca, didengar atau nggak didengar? Didengar, dijalanin atau nggak dijalanin? Kemudian ada contohnya nggak kritik masyarakat lalu dijalankan atau dibahas? Kalau nggak ada contoh maka keputusannya pada terakhir. Oh lebih baik tidak usah kritik, silahkan jalan. Dan sekarang seperti itu. Coba ambil contoh, kritik pemerintah, besok akun hilang nggak?
akun apa Facebook lah, Nah, Twitter, ini berkaitan Instagram. nih dengan pertanyaannya Bung Ya, Deddy. ya, Boleh sebentar, dijawab nanti. sebentar. Nanti dijawab, Babe. Iya. Harus jeda dulu kita sejenak. Saya Dua sisi akan ikut kami masyarakat. lanjutkan. Sesaat lagi usai jeda.